terumbu karang. Yang pertama yaitu jelaskan tentang pengertian karang. Pengertian terumbu karang adalah ekosistem laut yang dangkal, tropis yang paling kompleks maupun produktif. Terumbu karang juga dalam hal ini merupakan ekosistem yang rentan terhadap suatu perubahan lingkungan, namun tekanan yang dialaminya pun semakin dapat meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan aktivitas dalam masyarakat di wilayah pesisir. Yang secara alami, terumbu karang merupakan habitat bagi banyak spesies laut untuk melakukan pemijahan, penularan, pembesaran anak, makan dan mencari makan, feeding, dan foraging, terutama bagi sejumlah spesies yang memiliki nilai ekonomis penting. Terumbu karang ini biasanya dia hidupnya di laut yang dangkal. Terumbu karang juga dalam hal ini merupakan ekosistem yang terhadap suatu perubahan lingkungan. Terumbu karang ini dia akan hidup cantik atau baik itu pada kedalaman laut yang dangkal, dan juga dia terkena cahaya matahari nya baik. Yang secara alami terumbu karang merupakan habitat yang banyak spesies laut dan melakukan pemijahan. Terumbu karang juga sangat banyak. Terumbu karang itu adalah tempat pemijahan ikan, penularan, pembesaran anak, tempat juga ikan itu rumah untuk dia besar, dan tempat mereka ikan-ikan itu mencari makan. Terumbu karang ini dia akan bertumbuh secara baik kalau dia hidupnya di tempat yang dangkal, serta cahaya matahari itu sangat tembusnya bisa sangat baik ke bawah, itu membuat terumbu karang itu begitu cantik. Ekosistem terumbu karang menempati barisan terdepan disusul ekosistem lamun dan mangrove. Ekosistem terumbu karang ini memiliki karakteristik yang spesifik dan sangat bergantung pada kondisi perairan di sekitarnya. Wilayah Indonesia memiliki perairan pantai sepanjang lebih dari 80.000 km, perairan pantai sepanjang lebih dari 81.000 km. Baik ekosistem terumbu karang ini ia menempati barisan paling terdepan atau sangat di depan yaitu setelah terumbu karang, kemudian disusul dengan lamun dan mangrove. Karena terumbu karang ini sangat dicari di dunia ya, maksudnya dia terumbu karang ini sangat dominan atau dia itu kelas nomor 1 yang maksudnya bisa baik. Karakteristik ekosistem terumbu karang memiliki karakteristik yang spesifik dan sangat bergantung pada kondisi perairan di sekitarnya, di mana terumbu karang itu ia memiliki karakteristik yang bergantung pada kondisi lingkungan atau perairan, di mana kalau karang itu di tempat yang dalam berarti dia tidak begitu cantik karena sinar matahari itu tidak tembus ke bawah hingga mungkin dia tidak begitu cantik dibandingkan dengan yang di bagian pesisir. Karena di pesisir itu setiap hari kan dia menerima cahaya matahari, arus, salinitas. Oleh karena itu bedanya sama yang bagian terumbu karang yang hidup di tempat yang dalam maupun yang di pesisir pantai. Dan adapun ekosistem terumbu karang yang
lamun, dan mangrove ekosistem terumbu karang. Ada beberapa jenis terumbu karang. Yang pertama yaitu terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi atau karang penerus berkembang di mayoritas pesisir pantai dan pulau-pulau besar. Perkembangan bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke atas ke arah luar menuju laut lepas. Dalam proses perkembangan terumbu karang ini berbentuk melingkar yang ditandai dengan adanya bentuk dan ban atau bagian endapan karang mati yang mengelilingi pulau. Terumbu karang tepi ini dia hidupnya di pesisir pantai atau di pulau-pulau terpencil. Terumbu karang ini dia hidup, dan mungkin pada pasang surut itu bagian atasnya akan ke atas bisa dilihat, dan mungkin ada terumbu karang penghalang ini ya hidupnya di kehidupannya itu hidupnya di pesisir pantai atau di pulau-pulau besar. Perkembangan biasanya mencapai kedalaman 40 meter. Kedalamannya itu dari permukaan laut hingga ke bawah itu mungkin bisa mencapai 40 meter dengan pertumbuhan ke atas ke arah luar menuju laut lepas. Dalam perkembangannya, terumbu karang ini berbentuk melingkar yang ditandai dengan adanya bentuk ban atau bagian endapan karang mati yang mengelilingi pulau. Terumbu karang ini dia bulat ya, bentuk seperti ban. Dan yang kedua yaitu terumbu karang penghalang. Terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau, sekitar 0,52 km ke arah laut lepas, dan dibatasi oleh perairan kedalaman hingga 75 meter. Terkadang membentuk lagun, kolam atau kolam air atau celah perairan yang lebarnya mencapai puluhan kilometer. Umumnya karang penghalang tumbuh di sekitar pulau sangat besar atau benua membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. Yang kedua ini terumbu karang penghalang. Terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau, sekitar 0,5 km. Berarti terumbu karang ini tempat hidupnya mungkin agak jauh dari pantai. Jaraknya itu 0,52 km ke arah laut lepas, dengan dibatasi oleh perairan kedalaman hingga 75 meter. Dalam juga. Terkadang membentuk lagun atau kolam air. Lebarnya mencapai puluhan kilometer. Umumnya karang penghalang tumbuh di sekitar pulau sangat besar atau benua membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. Terumbu karang penghalang ini tempat dia tumbuh atau berkembang, tumbuh itu hidupnya itu pada sekitar pulau-pulau yang sangat besar dan benua membentuk gugusan pulau-pulau karang yang terputus-putus. Dan yang ketiga yaitu ada terumbu karang datar atau gosong terumbu karang. Gosong terumbu karang atau patch reef terkadang disebut juga sebagai pulau datar, flat island. Terumbunya tumbuh dari bawah ke atas sampai ke permukaan, dan dalam kurung waktu geologis membantu pembentukan pulau datar. Umumnya pulau ini akan berkembang secara horizontal atau vertikal dengan kedalaman relatif dangkal. Yang ketiga ini terumbu karang datar atau gosong. Terumbu karang ini tumbuh dari bawah ke atas sampai ke permukaan, dan kurung waktu geologis membantu pembentukan pulau datar. Umumnya pulau ini
berkembang secara horizontal atau vertikal dengan kedalaman relatif dangkal. Mungkin terumbu karang gosong ini dia tumbuhnya tumbuh itu pada kedalaman laut yang dangkal ya, tidak terlalu dalam, mungkin pada 1 meter atau 3 meter ya tempat terumbu karang datar atau gosong. Baik, kita lanjut. 4. Jelaskan karakteristik karang. Baik, karakteristik karang adalah ciri-ciri terumbu karang adalah sekumpulan organisme dengan dominasi karang dan bersimbiosis membentuk ekosistem di kedalaman laut terkena sinar matahari. Ekosistem terumbu karang adalah contoh ekosistem alami yang sangat sensitif hingga hanya dapat bertahan di laut yang memenuhi syarat. Pertumbuhan terumbu karang sangatlah lambat namun sangat mudah mati. Sebuah sentuhan saja bisa menyebabkan kematian. Terumbu karang juga mencerminkan bagaimana pelestarian ekosistem. Keadaan air laut semakin cerah dan terumbu maka semakin baik air laut tersebut. Bila semakin tidak memancarkan warna, semakin buruk keadaan air laut tersebut. Baik, yang keempat, jelaskan karakteristik karang. Karakteristik karang adalah sekumpulan hewan atau organisme dengan dominasi karang yang bersimbiosis ekosistem kedalaman laut. Karakteristik karang ini adalah sekumpulan organisme dengan dominasi karang, atau ada berbagai macam karang ya, apakah itu karang penghalang, itu macam berdominasi ya, atau bersimbiosis dan membentuk ekosistem kedalaman laut terkena sinar matahari. Karang ini adalah sekumpulan organisme yang bersimbiosis dan membentuk ekosistem kedalaman laut terkena sinar. Terumbu karang ini adalah yang sekumpulan hewan yang bersimbiosis atau untuk yang terkenal matahari. Ekosistem terumbu karang adalah contoh ekosistem alami yang sangat sensitif. Baik, ekosistem karang ini adalah ekosistem yang secara alami atau dia tumbuh itu tidak dengan tangan manusia, tetapi dia tumbuh itu secara alami, baik itu di pesisir pantai maupun di kedalaman laut yang cukup dalam, yang sangat sensitif hingga hanya dapat bertahan di laut. Baik, karang ini dia itu sangat sensitif hingga hanya dapat bertahan di laut yang memenuhi syarat. Baik, karang ini akan tumbuh secara baik atau mungkin ada poli-poli baru yang menempel sehingga adanya karang itu bisa bertumbuh dengan baik. Dan adapun karang itu sangat sensitif, mungkin pada keadaan laut itu karangnya akan baik jika kualitas airnya baik, arusnya sinar matahari, dan sangat sensitif hingga hanya dapat bertahan di laut yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat ini mungkin terumbu karang itu akan bertumbuh secara baik dan akan cantik jika laut yang tempat terumbu karang ini memenuhi syarat apa yang dibutuhkan oleh karang untuk dapat bertumbuh. Pertumbuhan terumbu karang sangat lambat namun sangat mudah mati. Sebuah sentuhan saja bisa menyebabkan kematian. Pertumbuhan karang ini sangat lama ya, mungkin sangat lambat, karena jika dia patah maka mungkin sangat butuh waktu yang lama untuk karang itu dapat tumbuh kembali seperti semula. Mungkin membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Sebuah sentuhan saja bisa menyebabkan kematian. Jika karang itu pada di tempat yang dangkal atau tempat yang berombak, maka jika ombak yang keras yang menghampar atau membuat karang itu patah atau dengan tekanan yang
yang dikeluarkan oleh ombak itu membuat karang itu patah atau mati, mungkin bisa saja tercabut. Terumbu karang juga mencerminkan bagaimana pelestarian ekosistem keadaan air laut. Semakin cerah terumbu semakin cerah terumbu maka semakin baik air laut tersebut. Terumbu karang itu mencerminkan bagaimana pelestarian ekosistem laut. Baik jika kalau kita snorkeling di laut, namun karangnya itu tidak ada, berarti semacam tidak ada menikmati suasana yang baik atau merasa senang. Namun jika kita snorkeling pada pesisir pantai dan ada karang-karangnya itu, mungkin kita merasa senang. Karena itu terumbu karang juga mencerminkan bagaimana pelestarian ekosistem. Oleh karena itu kita harus menjaga karang ini, melestarikan karang-karang yang di laut, apakah itu karang-karang ikan, agar keadaan air laut itu semakin baik. Mungkin dengan cara kita tidak buang sampah sembarangan. Dan itu untuk dapat bagaimana kita cara untuk pelestarian ekosistem keadaan air laut. Semakin cerah terumbu karang maka semakin baik air laut tersebut. Jika apabila semakin tidak memancarkan warna, semakin buruk keadaan air laut tersebut. Karena karang ini sangat indah ya, jika kita snorkeling atau diving di pinggir pantai atau pada kedalaman laut yang dalam, maka yang kita cari adalah terumbu karang. Jika terumbu karang itu cantik, maka kita merasa senang. Oleh karena itu, apabila semakin tidak memancarkan, semakin cerah terumbu karang maka semakin baik air laut tersebut. Apa semakin tidak memancarkan warna, semakin buruk keadaan air laut tersebut. Terumbu karang ini semakin baik memancarkan warna, semakin buruk keadaan air laut. Apabila semakin tidak memancarkan warna, berarti keadaan itu kalau tidak cantik, berarti tidak bagus untuk dipandang. Atau mungkin saat kita snorkeling atau diving, kita tidak senang karena karang itu tidak memancarkan warna atau karang atau polip yang cantik atau beautiful. Semakin buruk keadaan laut tersebut, maka mungkin laut itu kualitas airnya tidak baik, maka karang itu pun tidak baik. Yang terakhir yaitu jenis biota yang hidup pada ekosistem karang, yaitu ikan. Yang pertama ikan. Ikan ini mungkin ada berbagai macam ikan. Apakah itu ikan paus, ikan tapi jenis-jenis biota yang hidup pada karang yaitu pertama mungkin ikan. Karena karang itu adalah tempat tinggal ikan atau rumah ikan, untuk tempat dia berkembang, dia bertelur, sebagai tempat untuk dia bertumbuh, mencari makan. Oleh karena itu biota-biota yang hidup pada ekosistem karang yaitu seperti ikan dan juga polip. Polip ini adalah ia terbagi tahu kelahiran polip itu ada dua cara, yaitu pertunasan dan larva ya. Larva itu adalah polip yang akan melekat daripada induknya, kemudian dia hidup bebas di air. Kemudian mungkin dia hanyut dan melekat pada karang-karang yang keras, maka polip itu akan bertumbuh di situ. Dan dia akan membuat karang, atau pada saat karang itu mati, maka polip ini akan menempel atau pada substrat yang keras, dan mungkin polip ini yang akan membuat pertumbuhan karang itu semakin baik, atau ada cantik, membuat karang itu menjadi cantik, atau mungkin karang itu memulai petunasan yang baru.
Eh, dan mungkin karang itu akan menjadi cantik dan karang-karang yang baru akan tumbuh. Polip akan terbentuk, tetapi ia melekat pada induknya hanya dibatasi dengan sekat kapur. Dan mungkin secara dan larva. Dan ada pun juga jenis biota yang hidup pada ekosistem karang, yaitu lobster. Lobster ini adalah sebuah ikan yang hidupnya di karang. Lobster ini akan hidup di bawah karang, apakah itu lubang, dan dia akan mencari makan. Mungkin itu sisa-sisa makanan ikan seperti daging-daging yang jatuh pada bawah dasar laut atau pada tempat udang lobster atau udang ini. Mungkin lobster ini akan makannya. Baik, itu saja yang bisa saya paham jenis biota yang hidup pada ekosistem karang. Baik, terima kasih. Jika ada kesalahan, ibu komentar balik buat saya.